Presiden Pakistan Imran Khan secara blak-blakan menolak permintaannya CIA menggunakan negaranya untuk operasi masa depan melintasi perbatasan Afghanistan setelah penarikan pasukan Amerika Serikat. Penolakan Pakistan membuat Amerika Serikat hanya punya beberapa pilihan untuk menempatkan drone tempur atau aset udara lainnya setelah pangkalannya di Afghanistan diserahkan. Amerika Serikat berencana melanjutkan operasi militer di Afghanistan setelah penarikan terakhir pada 31 Agustus 2021. Langkah itu diungkapkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pidatonya pada Senin setelah Kabul direbut Taliban selama akhir pekan. Dalam pidato yang disiarkan televisi saat Biden membela langkahnya terhadap penarikan pasukan yang dinegosiasikan dengan Taliban oleh pendahulunya Donald Trump, Biden mengatakan dia selalu percaya misi Amerika Serikat harus difokuskan secara sempit pada kontra terorisme, bukan kontra pemberontakan atau pembangunan bangsa. Menurut Biden, Amerika Serikat tidak menyerah pada misi utama itu dalam menarik sekitar 12.000 tentaranya dari Afghanistan. Hari ini, ancaman teroris telah menyebar jauh di luar Afghanistan. Al-Shabaab di Somalia, Al-Qaeda di Semenanjung Arab, Al-Nusra di Suriah, ISIS berusaha menciptakan kekhalifahan di Suriah dan Irak serta membangun afiliasi di beberapa negara di Afrika dan Asia, ujar Biden. Ancaman ini menuntut perhatian dan sumber daya kita. Kita melakukan misi kontra terorisme yang efektif terhadap kelompok teroris di banyak negara, di mana kita tidak memiliki kehadiran militer permanen, papar Biden. Dia menegaskan, jika perlu, kita akan melakukan hal yang sama di Afghanistan. Kita telah mengembangkan kemampuan kontra terorisme over the horizon yang akan memungkinkan kita tetap fokus pada ancaman langsung ke Amerika Serikat di kawasan itu dan bertindak cepat serta tegas jika diperlukan. Perang di Afghanistan didasarkan pada dasar hukum yang sama dengan sisa perang melawan teror Amerika Serikat, otorisasi penggunaan kekuatan militer atau AUMF yang disahkan Kongres pada 18 September 2001. Sepekan setelah serangan Al-Qaeda yang menghancurkan gedung pencakar langit World Trade Center di New York dan merusak Pentagon di Arlington, Virginia, menewaskan sekitar 3.000 warga Amerika Serikat. Invasi Amerika Serikat ke Afghanistan terjadi hanya beberapa pekan kemudian, dan sementara pemerintah Taliban yang dituding menyembunyikan Al-Qaeda dengan cepat digulingkan. Taliban kemudian berkumpul kembali di pedesaan dan meluncurkan pemberontakan baru pada tahun berikutnya, yang pada minggu lalu akhirnya berhasil merebut Kabul dan membubarkan pemerintah Afghanistan yang didukung Amerika Serikat. AUMF 2001 memberikan otorisasi Pentagon dalam hukum Amerika Serikat untuk menyerang target di negara-negara selain Afghanistan, juga jika mereka dioperasikan oleh Al-Qaeda atau afiliasi Al-Qaeda tanpa pernyataan permusuhan yang lebih formal tetapi juga tanpa izin dari negara tuan rumah. Yang pertama adalah serangan pesawat tak berawak di Marib, Yaman pada November 2002 yang diklaim Pentagon menewaskan 6 tersangka anggota AQAB, salah satunya warga negara Amerika Serikat. Program ini diperluas untuk mencakup serangan udara di Pakistan dan juga Somalia. Namun, selama bertahun-tahun program tersebut beroperasi tanpa seperangkat aturan yang jelas, sebagian besar didasarkan pada otorisasi Presiden Amerika Serikat. Pada 2011, para pembela hak-hak sipil marah oleh serangan drone lain di luar Marib yang menewaskan 2 warga negara Amerika yang telah bergabung dengan Al-Qaeda, dan pada tahun berikutnya terungkap Presiden Amerika Serikat saat itu Barack Obama mempertahankan daftar pembunuhan fisik yang termasuk pada setidaknya 3 warga Amerika Serikat lainnya. Pada 2013, Obama memperkenalkan seperangkat prosedur yang dikodifikasi untuk menyetujui tindakan langsung terhadap target yang terletak di luar Amerika Serikat dan wilayah permusuhan aktif. Dokumen tersebut secara penting menyatakan, tidak ada keadaan luar biasa. Serangan hanya dapat disahkan ketika hampir pasti bahwa individu yang menjadi sasaran sebenarnya adalah target yang sah dan berlokasi di tempat di mana aksi akan terjadi. Dan hanya jika hampir pasti bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan tanpa melukai atau membunuh non-kombatan. Namun, setelah Trump menjadi presiden pada 2017, aturan ini direvisi untuk memberikan komandan di lapangan kelonggaran yang luas, meskipun tampaknya masih mempertahankan persyaratan hampir pasti bahwa non-kombatan tidak akan terluka atau terbunuh. Akibatnya, penggunaan serangan drone melonjak di era Trump, dengan 197 serangan udara di Somalia dan 190 serangan udara di Yaman selama 4 tahun masa jabatan Trump. Jumlah itu lebih banyak daripada gabungan pemerintahan Obama dan George Walker Bush.
Di Afghanistan, serangan udara terus berlanjut dengan rata-rata 2 warga sipil Afghanistan terbunuh oleh serangan udara Amerika Serikat setiap hari. Dengan total lebih dari 700 warga sipil tewas pada 2019.